Halo murid-murid pertama, bagaimana kabarnya? Pasti baik ya. Nah, pelajaran hari ini akan dibawakan oleh saya Mas Yuda yang diberi judul Janji Keselamatan di Tengah Hukuman. Nah itu ya, yang itu. Nah, tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan memberkatimu hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu semalaman ya Tuhan, hingga kami dapat bangun pagi hari ini dengan penuh kebugaran ya Tuhan, yang dapat mengikuti sekolah minggu online pertama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami dalam pelajaran hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, pelajaran kali ini diberi judul Janji Keselamatan di Tengah Hukuman. Diambil dari Kejadian 3 ayat 15-24. Untuk ayat ini nanti adik-adik bisa baca sendiri di rumah ya. Nah, mudah akan mulai bercerita hari ini. Nah, adik-adik ingat tentang pelajaran kemarin? Nah, pelajaran minggu lalu kan tentang Pak Adam dan Bu Hawa yang melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah pohon pengetahuan yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Nah, sejak saat itu, sejak pelanggaran itu, hubungan manusia dengan Tuhan terhalang oleh dosa. Karena pelanggaran itu, Tuhan memberikan hukuman atas permusuhan antara keturunan perempuan atau keturunan Hawa dengan ular. Keturunan perempuan akan menghancurkan kepala ular dan ular akan menghancurkan tumitnya. Ada di dalam Kejadian 3 ayat 15. Tuhan adalah pribadi yang adil, karena itu dia memberikan hukuman kepada manusia yang berbuat dosa. Hawa menerima hukuman dalam bentuk kesusahan saat mengandung dan kesakitan saat melahirkan anaknya. Hukuman bagi Pak Adam adalah kesusahan dalam mencari nafkah. Adam harus bekerja memberikan hasil yang berlimpah secara cuma-cuma. Kini bumi hanya akan memberikan hasilnya saat Adam mengolahnya dengan bekerja keras. Karena Allah telah mengutuk tanah, Adam akan menemukan banyak sekali duri dan rumput duri dalam kerja kerasnya. Inilah hukuman bagi Adam seumur hidupnya. Itu diambil dari Kejadian 3 ayat 16-19. Tuhan melihat bahwa Adam dan Hawa memerlukan pakaian sebab cawat dari daun pohon ara tidak cukup untuk menutupi tubuhnya. Nah, di sini Tuhan tahu apa yang manusia butuhkan, sehingga Tuhan mencukupinya. Lalu Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang dan mengenakannya kepada mereka. Karena dosa Adam dan Hawa, Allah membunuh dan mengorbankan satu binatang untuk diambil kulitnya. Dan kelak karena dosa itu pula Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya agar seluruh umat manusia beroleh selamat. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tadi karena dosa manusia itu Tuhan harus membunuh dan mengorbankan satu binatang. Ada nyawa yang harus diambil karena dosa manusia itu sendiri. Setelah kejatuhan manusia dalam dosa, mereka tidak boleh tinggal di Taman Eden. Taman itu dan segala isinya kini bukan lagi milik mereka. Tuhan mengusir Adam dan istrinya keluar dari Taman Eden. Mereka harus mengusahakan tanah dengan kerja keras agar mereka dapat makan dan melanjutkan hidup. Lalu Tuhan menempatkan beberapa kerub. Nah, kerub ini adalah sebuah malaikat penjaga Taman Eden dengan pedang yang menyala-nyala. Jadi pedangnya tuh kayak bercahaya, kayak ada apinya gitu loh, untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan agar manusia itu tidak memakannya sehingga hidup selamanya dalam dosa. Itu diambil dari Kejadian 3 ayat 22-24. Tuhan Allah sangat membenci dosa, namun Dia juga memiliki kasih yang begitu besar. Karena itu Tuhan Allah membuat janji yang akan mengubah segalanya, yaitu janji keselamatan melalui seorang juru selamat. Nah, inti dari pelajaran hari ini apa sih Mas? Nah, Mahida akan tekankan beberapa poin yang harus adik-adik mengerti. Inti dari pelajaran hari ini adalah yang pertama, Allah tidak mau berkompromi dengan dosa. Karena itu akan selalu ada hukuman bagi manusia yang berbuat dosa. Jadi poin yang pertama adalah itu, karena itu akan selalu ada hukuman bagi manusia yang berdosa. Jadi Allah tidak mau berkompromi. Jadi jangan sengaja kita berbuat dosa.
karena nanti akan ada hukuman bagi manusia yang berbuat dosa. Yang kedua, Allah itu setia dan adil, karena itu Ia memberikan hukuman atas dosa manusia namun tidak meninggalkan mereka. Sekalipun manusia berbuat dosa, Allah tidak meninggalkan manusia. Jadi Dia tetap mengingat manusia, tetap menganggap manusia adalah makhluk yang istimewa. Yang ketiga, dosa dan kesalahan manusia tidak dapat menghalangi besarnya kasih setia Allah. Beberapa pun besar dosa adik-adik, kasih Tuhan kepada kita pasti akan lebih besar. Jadi jangan takut untuk bertobat. Nah, itu dia adalah cerita hari ini. Nah, untuk ayat hafalan hari ini nanti aku akan tuliskan di video ini. Baik. Nah, itu akan mudah bacakan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Diambil dari Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Amin. Nah, sebelum kita menutup video hari ini, menutup sekolah minggu hari ini, mungkin adik-adik nanti bisa absen di komen di bawah di channel kita hari ini ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pemberkatan-Mu hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam sekolah minggu kami. Berkati kami supaya kami dapat melakukan apa yang Kau kehendaki dan apa yang Kau inginkan. Bentar lagi kami akan selesai ya Tuhan. Berkati kami yang akan melanjutkan kegiatan selanjutnya Tuhan. Berkati juga gereja kami ya Tuhan yang sedang berulang tahun hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas umur gereja kami yang sampai saat ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan menyertai gereja kami sampai nanti ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.